Halo semua, selamat datang di channel YouTube kami, Kisah Silam, tempat di mana kita menyelami kisah-kisah dari sejarah yang penuh misteri dan intrik. Hari ini, kita akan membahas salah satu tokoh paling kontroversial yang pernah ada dalam sejarah Rusia. Seorang pria yang perannya dalam kehancuran dinasti Romanov tetap diperdebatkan hingga hari ini. Bersiaplah untuk menjelajahi kehidupan Grigori Rasputin, manusia suci, penasihat spiritual, dan mungkin salah satu tokoh paling berpengaruh di balik runtuhnya Kekaisaran Rusia. Grigori Efimovich Rasputin lahir pada 9 Januari 1869, di sebuah desa terpencil di Siberia bernama Pokrovskoye. Siberia, yang terkenal dengan kekerasan alamnya, melahirkan sosok yang kelak akan mengguncang tak hanya tanah kelahirannya tetapi seluruh Kekaisaran Rusia. Sebagai anak dari keluarga petani, hidup Rasputin tidaklah mudah. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, di mana masyarakatnya hidup dalam kesulitan dan kekurangan. Namun, Rasputin sejak kecil sudah menunjukkan karakter yang berbeda dari anak-anak lainnya. Di usia remajanya, Rasputin dikenal sebagai anak yang bandel, suka membuat onar, dan seringkali terlibat dalam perilaku yang tak terpuji. Namun, ada juga sisi lain dari dirinya, yaitu rasa ingin tahu yang mendalam terhadap hal-hal spiritual. Kegelisahan spiritual ini membawanya pada perjalanan panjang, di mana ia berkelana ke berbagai tempat untuk mencari jawaban atas pertanyaan hidupnya. Rasputin mengklaim mengalami pengalaman spiritual yang intens, yang membuatnya percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Meskipun pada awalnya ia dicemooh oleh banyak orang di desanya, reputasinya sebagai seorang penyembuh dan manusia suci mulai menyebar ke daerah-daerah sekitar. Pada awal abad ke-20, Rasputin memutuskan untuk melakukan perjalanan ke St. Petersburg, pusat kekuasaan Kekaisaran Rusia. Disinilah nasibnya berubah. Pada tahun 1905, Rasputin diperkenalkan kepada Tsarina Alexandra oleh sekelompok bangsawan yang terkesan dengan kemampuannya. Alexandra, yang sangat religius dan percaya pada mukjizat, langsung terpikat oleh kemampuan Rasputin yang tampaknya dapat menyembuhkan putranya, Pangeran Alexei, yang menderita hemofilia, sebuah penyakit genetik yang menyebabkan darah sukar membeku. Hubungan Rasputin dengan keluarga kerajaan semakin erat seiring waktu. Ia sering dipanggil ke istana untuk memberikan nasihat spiritual dan juga membantu dalam meredakan gejala Alexei. Pengaruh Rasputin di dalam istana semakin kuat, terutama karena Alexandra sangat mempercayainya. Hal ini menciptakan kecemburuan dan ketidakpuasan di antara anggota keluarga kerajaan lainnya dan para bangsawan. Seiring dengan meningkatnya pengaruh Rasputin di istana, ia juga mulai terlibat dalam urusan politik. Tsar Nicholas II, yang sudah kewalahan dengan tekanan perang dan masalah domestik, seringkali menerima nasihat Rasputin, yang dianggapnya sebagai seorang penasihat yang diberkati oleh Tuhan. Keputusan-keputusan penting, termasuk pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi, seringkali didasarkan pada rekomendasi Rasputin. Namun, tidak semua orang di istana dan pemerintahan setuju dengan pengaruh besar Rasputin. Banyak pejabat merasa bahwa Rasputin, dengan latar belakangnya yang sederhana dan kontroversial, tidak pantas berada di lingkaran dalam kekuasaan. Kecurigaan terhadap Rasputin semakin diperkuat oleh rumor yang beredar mengenai kehidupan pribadinya yang dianggap tidak bermoral. Rasputin dikenal sebagai sosok yang gemar berpesta dan terlibat dalam skandal seksual, yang menambah bahan bakar pada api kebencian terhadapnya. Pengaruh Rasputin yang besar dalam istana membawa banyak dampak negatif. Hubungannya dengan Tsarina Alexandra menimbulkan kecurigaan di kalangan aristokrasi. Beberapa rumor bahkan menyatakan bahwa Rasputin dan Alexandra memiliki hubungan yang lebih dari sekadar guru spiritual dan murid. Meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini, rumor tersebut cukup untuk menodai reputasi Alexandra dan memperburuk pandangan publik terhadap keluarga kerajaan. Di sisi lain,
Rasputin juga terlibat dalam berbagai skandal politik. Misalnya, ia diduga terlibat dalam pemecatan beberapa pejabat tinggi yang berani menentangnya atau yang dianggap tidak loyal terhadap Tsar. Pengaruh Rasputin yang begitu besar ini menimbulkan ketegangan di dalam istana, di mana banyak orang merasa bahwa Rasputin adalah ancaman terhadap stabilitas negara. Situasi di Rusia semakin memburuk menjelang Revolusi 1917. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Tsar Nicholas II mencapai puncaknya, dan Rasputin menjadi simbol dari semua ketidakadilan dan kebobrokan yang terjadi di bawah pemerintahan Tsar. Banyak yang menganggap Rasputin sebagai sosok yang mempercepat kehancuran dinasti Romanov, terutama karena perannya dalam pengambilan keputusan yang dipandang merugikan negara. Dalam periode ini, tekanan dari rakyat semakin besar, dan berbagai gerakan revolusioner mulai bermunculan. Rasputin, yang dulunya dianggap sebagai penyelamat oleh Tsarina, sekarang dipandang sebagai kutukan oleh banyak orang di Rusia. Ketidakpuasan ini akhirnya mengarah pada konspirasi untuk membunuhnya. Pada Desember 1916, sekelompok bangsawan yang merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan kekaisaran Rusia adalah dengan menyingkirkan Rasputin, merencanakan pembunuhannya. Pangeran Felix Yusupov, salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di Rusia saat itu, menjadi otak di balik konspirasi ini. Bersama dengan Dmitri Pavlovich, mereka mengundang Rasputin ke istana Yusupov dengan dalih perjamuan malam. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu kisah pembunuhan paling terkenal dalam sejarah. Rasputin diracuni dengan sianida, tetapi ketika racun itu tidak membunuhnya, para konspirator panik dan menembaknya beberapa kali. Bahkan setelah ditembak, Rasputin masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Akhirnya, untuk memastikan kematiannya, para pembunuh membungkus tubuhnya, membawa dia ke sungai Neva yang membeku, dan melemparkan tubuhnya ke dalam air yang dingin. Namun, kisah Rasputin tidak berakhir di sana. Ketika tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian, ditemukan bahwa paru-parunya penuh dengan air, menunjukkan bahwa ia mungkin masih hidup ketika dilemparkan ke sungai. Setelah kematiannya, Rasputin menjadi legenda. Kisah hidup dan kematiannya diceritakan kembali dalam berbagai versi, yang semakin memperkuat statusnya sebagai sosok yang mistis dan kontroversial. Namun, kematian Rasputin tidak mampu menghentikan keruntuhan dinasti Romanov. Beberapa bulan setelah pembunuhannya, Revolusi Februari 1917 meletus, mengakhiri pemerintahan Tsar dan membawa kekaisaran Rusia ke dalam era baru yang penuh kekacauan. Rasputin tetap menjadi sosok yang kontroversial dalam sejarah Rusia. Ada yang melihatnya sebagai penyelamat, sementara yang lain menganggapnya sebagai sosok yang membawa kehancuran. Bagaimanapun, perannya dalam sejarah tidak bisa diabaikan, dan pengaruhnya terhadap keluarga kerajaan serta jatuhnya kekaisaran Rusia tetap menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan. Kisah Rasputin adalah cerminan dari zaman yang penuh gejolak, di mana kekuatan spiritual, politik, dan keputusasaan bertemu dalam satu titik kritis. Apakah Rasputin benar-benar bertanggung jawab atas kejatuhan dinasti Romanov, ataukah ia hanya korban dari takdir yang lebih besar? Hanya sejarah yang bisa menilai. Namun, satu hal yang pasti, Grigori Rasputin tetap menjadi salah satu tokoh paling menarik dan misterius dalam sejarah manusia. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.